Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video ketiga ini. Kita akan melanjutkan eh, proyek kecil kita dalam membangun chatbot gitu ya. Dan kita menampilkannya ke halaman web yang interaktif, cukup interaktif gitu ya, dengan menggunakan Streamlit ya. Nah, di dua video sebelumnya atau di video pertama kita sudah belajar bagaimana membuat ini ya, konsum ini tadi ya. Jadi kita menggunakan API dari OpenAPI untuk kita bisa mengenerate apa yang kita minta gitu atau menjawab apa yang kita minta apapun itu gitu ya. Dengan kita tahu kalau kita menggunakan free ada batasan tadi ya memang ya. Tapi konsepnya akan sama saja gitu. Artinya kita konsum API, kemudian dari API tadi kita bisa get gitu ya atau post gitu ya, post dengan body tertentu atau dengan input tertentu dan kita akan mendapatkan respon. Di video 2 kita sudah belajar bagaimana menampilkan ke dalam halaman web menggunakan namanya Streamlit ya. Streamlit merupakan ini ya, library Python yang digunakan untuk visualisasi dengan sangat cepat gitu ya, memudahkan developer, scientist untuk menampilkan hasil ya tanpa terlalu effort untuk membangun ya mendevelop ya mendevelop aplikasi websitenya. Nah, di sebelumnya ini kita sudah di web ini sebenarnya sudah cukup bagus ya, cukup menarik, bagus gitu ya. Sekarang kita tinggal menggabungkan antara keduanya tadi. Yang perlu teman-teman ini ya eh, perhatikan adalah direspon, direspon. Kalau yang sebelumnya itu kita masih menggunakan respon yang ini ya kayak random aja gitu ya dari teks-teks ini. Nah, selanjutnya kita akan buat respon tadi itu dari respon dari API yang sudah kita konsum gitu sih. Nah, untuk memudahkan pemahaman, artinya kita akan mulai dari input terlebih dahulu ya. Input ya, input itu apa? Ya, input dari user gitu ya, misal siapa dan sebagainya gitu ya. Ini adalah input ya dari user ya. Kalau kalau kita lihat kodenya adalah di baris yang sebelah ini. Ini ya, user input ini, user input. Jadi input tadi akan disimpan di prompt, di variabel namanya prompt. Nah, variabel prompt ini yang nantinya kita akan eh, apa ya masukkan sebagai parameter ya di respon generator tadi ya. Jadi di sini kita bisa masukkan prompt ya, prompt ya. Kalau sebelumnya tidak ada parameter karena ya kita nggak butuh parameter ya, kan random saja di atas ini tadi ya. Respon generatornya kita random aja sebenarnya. Nah jadi kita butuh seperti ini tadi. Saat kita masukkan pertanyaan itu ya sebenarnya ada prompt di sini gitu yang diparsing ke function input user tadi, input user tadi sehingga dia bisa mengolah apa sih konten dari user tadi sehingga si API tadi bisa menjawab. Ya itu ya. Jadi prompt sehingga pada respon generator ini ya function respon generator ini juga harus ada parameternya ya nggak boleh nggak. Ya, bisa kita samain ya prompt gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung ini gimana maksudnya kenapa seperti itu gitu ya teman-teman bisa belajar tentang function ya ini hal-hal dasar ya function JSON ya tadi dictionary gitu ya list dan sebagainya ya jadi kita bikin function yang berparameter sehingga responnya ini kita sudah nggak perlu lagi nih responnya ini kita hapus. Oke responnya kita hapus jadi responnya nggak ngambil dari teks tadi tapi ngambil dari eh, ini gitu ya fungsi untuk konsum tadi ini ya ini ya ini ya. Ini kita copy saja function ini. Di function ini kita copy, Ctrl C, copy, Ctrl V, boleh ya di sini ya. Ya kita di atas di sini. Function from API gitu misalnya. Atau sorry, get response from API gitu ya, from OpenAI, gitu ya, OpenAI atau OpenAI API gitu sih. Oke. Nah kita paste di sini ya. Jadi oke. Hmm, request. Ini sorry. Ini harus import request dulu. Import request. Import request URL. Header. Oh ini harus dimasukin semua ya.
Nah, ini masuk semuanya ini. Ya. Terus oke, kita taruh di bawah sini. Eh, langsung saja. Ntar, ini ya. Role dan leader. Ya, ini jadi sama seperti tadi, tapi poinnya kita kita copy fungsinya saja. Jadi fungsinya saja. Ininya nggak perlu kita. Ya, ininya yang akan dipakai untuk ditampilan di web. Oke, sudah ya randomnya ini nggak usah kepakai jadi sepertinya. Nah, jadi kembali lagi ke respon generator tadi yang punya parameter prompt, maka respon ini tadi harus membaca atau memanggil function ini. Function ini. Input user dengan parameternya apa tadi? Prompt. Jadi, input user dengan parameter prompt. Oke. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya begini ya. Jadi ketika ada user di sini bertanya, maka dia akan menampilkan pesan ya, ini ya await stream tadi dari function respon generator dengan parameter prompt tadi. Respon generator itu dia akan membaca ya function dari ini tadi, function dari input user ini tadi gitu. Nah, ini boleh nggak sebenarnya itu langsung masuk di sini gitu ya? Boleh saja ya, biar nggak terlalu banyak function-function gitu. Tapi ini dibuat lebih runtut gitu aja sih ya. Jadi biar tidak terlalu banyak perubahan dari konsum tadi. Jadi sebenarnya ini juga masukin aja ke dalam sini juga boleh saja sebenarnya ya. Biar nggak terlalu banyak function. Tapi eh, harapannya biar tidak terlalu banyak ini ya merubah-rubah gitu ya. Jadi ya respon yang tadi aslinya ya udah berubah jadi function yang baca memanggil function input user dengan parameter tadi. Itu aja sih. Nah, oke, ya sebenarnya sudah gitu aja sih ya. Jadi ketika sudah nanti akan dikembalikan responnya, responnya nanti akan ditampilkan. Oke, kita coba dulu. Semoga berhasil. Kita refresh. Oke, oke kita tanya siapa penemu Python. Kita enter. Nah, di sini ada running ya. Oke, oke, dia jalan. Ya, bagus ya. Eh, ceritakan sejarah Indonesia. Enter. Oke, oke, ya, ya, bagus ya. Kita bisa tanya apa lagi ya? Macam-macam ya. Kita bisa tanya apapun ya. Eh, eh, siapa pendiri partai? eh, siapa pendiri partai di Indonesia gitu misalnya. Ya, ini jawaban ini, respon ini adalah dari API yang disediakan oleh Open API gitu ya. Open API tadi ya, yang mana kita pakai yang versi free-nya. Jadi sebenarnya apapun yang kita tanyakan ya seberapa mampu model tadi gitu ya. Seberapa akurat ya kita nggak terlalu fokus di modelnya karena memang kita nggak mentrain model tadi gitu atau tidak melatih model tadi tapi lebih ke memanfaatkan model tadi melalui API kemudian kita coba bungkus ke dalam tampilan chat seperti ini yang cukup bagus gitu ya elegan gitu ya dengan kode yang cukup ini ya kode yang cukup cukup sedikit gitu ya. Nah, sehingga kita bisa eh, bikin yang lebih ya menarik gitu ya menarik gitu ya effortnya nggak sebesar kalau misal mungkin ya mungkin dengan eh, pendekatan yang lain gitu ya library yang lain ataupun apa programming yang lain gitu ya. Nah, saya kira itu saja ya cukup teman-teman ini teman-teman bisa coba-coba silahkan kita juga dengan mudah untuk eh, apa tuh namanya eh, membuat ini ya sebenarnya sudah dikasih tadi dokumentasi tadi yang teman-teman perlu lakukan adalah bagaimana logik yang sudah kita bangun tadi masuk ke sini gitu ya logik yang tadi respon ambil secara random di sini ya udah kita ganti dengan memanggil function untuk
untuk tadi untuk respon dari API yang sudah kita bikin. Ya, oke. Hmm, oke. Nah, ya silakan memang bereksperimen dengan ini. Ini juga menarik ya. Ada ininya ya, loadingnya ini tadi ya. Kecepatan respon tergantung biasanya juga dari ini ya, promnya tadi bisa juga tergantung dari ya license apa ya istilahnya ya paket ininya model yang tadi ya kalau free dan premium tentu mungkin berbeda gitu dan sebagainya. Ya, oke ya itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.